hasil pengkajian kemarin didapatkan pada keperawatan keluarga kami menemukan pasien Bapak S dan Nyonya A dengan hasil pengkajian sampai menemukan diagnosa Bapak S mempunyai riwayat penyakit yang pertama yaitu PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, yang kedua yaitu stroke ringan, dan yang ketiga yaitu MAH. Hasil pengkajian atau hasil diagnosa pada Nyonya A memiliki riwayat penyakit gondok. Baik, pada hasil pengkajian kami menentukan diagnosa prioritas pada Bapak S dengan riwayat PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik dengan diagnosa keperawatan yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Kami memberikan tindakan yang pertama yaitu monitor pola nafas, yang kedua memposisikan pasien Fowler atau semi Fowler, yang ketiga menganjurkan pasien untuk minum air hangat, dan yang keempat yaitu edukasi mengenai teknik batuk efektif. Assalamualaikum ya Bapak. Perkenalkan saya Nindi, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Jember. Baik Bapak, jadi di sini saya dan rekan-rekan saya akan menindaklanjuti pada pertemuan sebelumnya nih. Jadi saya dan rekan-rekan saya akan menindaklanjuti dengan mengajarkan beberapa teknik yang bisa membantu Bapak agar pernafasannya lebih nyaman ya Bapak. Jadi di sini kami akan mengajarkan beberapa hal nih Bapak. Yang pertama yaitu terapi relaksasi, yang kedua itu cara batuk efektif, yang ketiga itu posisi semi Fowler, dan yang keempat itu bagaimana cara minum air hangat. Terus yang terakhir itu monitoring pernafasan. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan tindakan tersebut? Baik Bapak, saya mulai nih. Baik, mohon izin ya Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nana Putri. Saya di sini sebagai perawat yang akan melanjutkan tindakan kepada Bapak. Jadi, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Jadi kedatangan saya di sini melanjutkan mengenai tindakan yang kemarin sudah pengkajian ya. Jadi di sini saya akan mengajarkan batuk efektif kepada Bapak untuk mengeluarkan dahak jika Bapak nanti PPOK-nya itu kambuh. Jadi apakah Bapak bersedia? Bersedia. Jika bersedia saya bantu ya Bapak. Iya. Baik Bapak, saya mulai untuk cara-caranya J. Iya. Mungkin yang pertama itu jika Bapak mau melakukan batuk efektif itu biasanya dianjurkan untuk minum air hangat Bapak 30 menit sebelum dilakukannya batuk niku. Jadi mungkin kayak hangat kuku-kuku ngoten Bapak airnya. Nah itu diminum. Setelah itu posisi Bapaknya itu bisa duduk, bisa di kursi duduk, atau kalau tidak kuat bisa nyender ngoten. Jadi mesti kayak duduk segini bisa, atau duduk gini bisa. Nggih boleh Pak. Kalau teh hangat boleh. Terus biasanya dikasih pengalas bawahnya supaya lendirnya itu nggak kemana-mana. Dikasih pengalas Bapak. Jadi kayak mungkin lap atau apa gitu, dikasih pengalas di bagian sini, di bagian dada. Setelah itu tangannya satunya di dada Bapak. Jadi satunya Kiri apa kanan? Seenaknya Bapak, boleh kanan boleh kiri. Kiri. J, boleh kiri. Satunya di dada, satunya di perut. Jadi ngeten Bapak. J. Jadi boleh kanan boleh kiri, senyamannya Bapak. Setelah itu Bapak latihan nafas, mungkin menarik nafas selama 3 detik. Jadi ditahan 3 detik, kemudian dihembuskan secara perlahan. Boleh dihembuskan melalui hidung, boleh dihembuskan melalui mulut. Jadi mungkin menarik nafas, ditahan 3 menit, kemudian dihembuskan secara perlahan. Setelah itu latihan nafas itu boleh diulang-ulang Bapak sampai rileks badannya. Jadi sampai tenang ngoten. Boleh diulang berkali-kali. Setelah itu biasanya setelah tenang biasanya Bapak dianjurkan untuk batuk kuat. Jadi memang batuknya itu gak kayak gak gitu. Jadi langsung dibatukkan kuat sehingga supaya lendirnya itu keluar. J. Mungkin kalau batuk kuat belum keluar mungkin bisa diulangi lagi batuknya. Cuma kalau memang pada saat itu sudah batuk tetapi lendirnya belum keluar, jangan diteruskan untuk batuk terus Bapak. Takutnya itu lecet. Soalnya kan disuruh batuk-batuk paksa gitu. Jadi memang kalau
sekali tindakan ini tidak berhasil mengeluarkan dahak, bisa diulangi di jam-jam berikutnya gitu. Sampai berapa kali? Mungkin kalau terapi ini 1 hari bisa 3 kali Bapak. Jadi mungkin di jam-jam tertentu bisa pagi dilakukan, terus sore atau siang dilakukan, malam juga bisa dilakukan. Jadi maksimalnya tindakan ini itu 3 kali dilakukan supaya tidak mengantisipasi lecet itu Bapak. Soalnya kalau batuk terus menerus kan sakit. Ngoten. Iya. Soalnya kan batuknya dipaksa. Jadi ngoten. Setelah itu jika sudah berhasil, habis batuk kuat berhasil, mungkin bisa ditagih Bapak untuk dahaknya. Mungkin bisa pakai gelas atau pakai baskom supaya dahaknya langsung dikeluarkan di baskom tersebut. Ngoten nggih. Terus biasanya kalau anjuran dari rumah sakit itu kan biasanya disuruh batuk untuk dicek dahaknya. Nah itu biasanya sudah dikasih alat tempat dahaknya. Tetapi kalau mau dilakukan di rumah saja boleh pakai baskom gitu. Asalkan langsung dicuci Bapak supaya tidak tercemar gitu dahaknya. Iya. Makanya di rumah sakit saya ada pojok dahak itu. Ya. Kalau di rumah sakit kan buat cek dahaknya. Iya. Jadi biasanya sudah dikasih apa itu? Dikasih wadahnya. Setelah itu mungkin jika ada dahak yang terlipat-lipat boleh dibersihkan menggunakan alas yang di sini. Alasnya boleh tisu, pokoknya dibuat pengalas di leher sampai ke dada. Setelah itu mungkin sampun, pokoknya jangan diulangi berkali-kali Bapak untuk batuk kuatnya supaya mengantisipasi lecetnya area sini. Mungkin sampun, mungkin itu saja tindakan yang bisa dilakukan Bapak mengenai batuk efektif ini. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak? Itu ganggu suara ya. Batuk itu. Makanya kalau batuk berkali-kali ini pun bukan disarankan Bapak, soalnya kan sakit. Tetapi kalau sehari dilakukan 3 kali, tapi batuk kuatnya cuma 3 kali dalam 1 kali tindakan boleh. Jadi ini kan seumpamanya jam 7 pagi, Bapak boleh melakukan tindakan ini, tetapi batuk kuatnya 3 kali, jadi cukup 3 kali. Jadi sudah sampun. Kalau tidak keluar, boleh dilanjut nanti siang. Baik Bapak, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai batuk efektif untuk mengeluarkan dahak kepada Bapak. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk tindakan ini, untuk terapi ini boleh dilakukan sehari minimal 3 kali. Di pagi hari, di siang atau sore, dan di malam. Untuk batuk kuatnya boleh dilakukan 3 kali saja per Bapak melakukan terapi. Supaya tidak mengganggu suara Bapak kalau memang batuk kuat bisa lecet pada area leher. Baik untuk terapi ini juga bisa dilakukan rutin Bapak, bisa dilakukan boten. Mungkin jika Bapak lagi mendapati gejala batuk bisa dilakukan batuk efektif ini. Soalnya kalau ada dahaknya kan boten nyaman ngoten nggih. Soalnya kan kayak mungkin susah, mungkin sakit, jadi bisa dilakukan tindakan ini untuk mengeluarkan dahak. Nggih. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya nggih Bapak. Semoga Bapak sehat. Nggih, sami-sami. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Nadia Adindasyah. Jadi di sini saya akan mengajarkan Bapak tentang posisi semi forward nih Bapak. Jadi posisi semi forward itu posisi setengah duduk 30 sampai 45 derajat. Jadi tujuan dari posisi ini adalah agar dapat mengurangi sesak nafas Bapak. Lalu yang kedua adalah untuk memberikan perasaan nyaman kepada Bapak nih. Jadi nanti prosedurnya nanti bantalnya akan saya taruh di kursi Bapak nggih. Nanti Bapak mengikuti arahan saya saja nggih. Nanti saya praktekkan, saya contohkan nggih. Jadi Bapak saya siapkan dulu nggih bantalnya. Saya taruh sini nggih Bapak. Lalu bagian Bapak bisa disandingkan di sini nggih Bapak. Nggih, alatnya juga di atas nggih. Mungkin agak tidak nyaman ya Pak, karena kurang Panjang ya. kurang panjang. Nanti kalau di kasur bisa seperti ini nih Pak. Ini yang lebih longgar nih. Jadi ini nanti akan membantu pernafasan Bapak, lalu membuat nyaman Bapak. Sampai nyaman dereng Pak. Campur. Sampun. Baik. Baik, ini Bapak. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan pemberian minum air hangat, J. Tujuannya pemberian minum air hangat itu yang pertama itu untuk melonggarkan lendir Bapak pada saluran pernafasan. Kan
apa itu air hangat itu dapat membantu mengencangkan dahak Bapak. Yang kedua ya itu mengurangi iritasi. Kan tadi kan rekan saya kan mengingatkan kalau apa itu namanya kalau sering batuk dipaksa itu kan buat kalau lama-lama kan buat iritasi. Nah itu bisa dikurangi dengan minum air hangat nih Bapak. Lalu yang selanjutnya itu meningkatkan relaksasi otot pada pernapasan. Air hangat itu dapat mengurangi ketegangan otot-otot nih Bapak. Terus yang selanjutnya yaitu memperbaiki hidrasi di tubuh. Kan tadi kan batuknya itu kan dipaksa. Kan biasanya itu kan kayak keluar cairan, bukan enggak cuma dahaknya saja. Itu kan bisa buat apa itu namanya hidrasinya, apa cairan di tubuh itu kan hilang. Itu bisa dibantu dengan air hangat. Nah, terus air hangat itu memberikan rasa nyaman, kayak relax itu setelah minum air hangat. Soalnya kan hangat kan Bapak bisa mengurangi hidrasi yang tadi. Tadi kan saya sudah jelaskan tujuannya memberikan air hangat nih Bapak. Nanti Bapak bisa minum air hangat itu sehari bisa 3 gelas atau 3 kali sehari nih Bapak. Air hangatnya itu biasanya itu Bapak langsung dari galon apa itu namanya ngerebus air dulu. Merebus air. Kalau merebus air itu kan biasanya tuh kan airnya masih panas nih Bapak. Iya. Nanti Bapak bisa tunggu beberapa menit agar hangat. Nanti kalau panas ya apa itu di bibir itu kayak kebakar gitu nih Bapak. Baik, apakah ada pertanyaan sih Bapak? Baik Bapak, perkenalkan nama saya Brian Surasipullo, mahasiswa di Tingkat Keperawatan Universitas Jember. Jadi tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan monitor pola nafas pada Bapak, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi gangguan pernafasan. Kedua, menilai fungsi sistem pernafasan dan sirkulasi, mendeteksi hipoventilasi atau hiperventilasi, memantau efek obat atau anestesi, mengantisipasi kegawatan pernafasan, lalu mengevaluasi respons terhadap terapi. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu Bapak, kalau sesak nafas itu saat melakukan apa gitu? Boleh tahu? Baik Bapak, nanti untuk memonitor pernafasannya di tangannya. Baik, untuk evaluasi pemberian teknik batuk efektif ini, setelah saya melakukan penerapan teknik batuk efektif selama 3 hari kepada Bapak S yang dilakukan terapi di rumahnya untuk mengeluarkan dahak dengan riwayat penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, dan hasil menunjukkan pengeluaran dahak pada hari pertama. Sesudah dilakukan terapi batuk efektif ini, dahak pada Bapak S belum keluar. Dan pada hari kedua setelah dilakukan terapi tindakan batuk efektif ini, dahak keluar, terapi masih sedikit. Setelah itu dilanjutkan terapi pada hari ketiga dan hasil dahak keluar banyak. Upaya pengeluaran dahak dengan teknik batuk efektif menunjukkan bahwa teknik batuk efektif dapat membantu terapi farmakologi untuk meningkatkan pengeluaran dahak pada pasien dengan riwayat PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Teknik batuk efektif ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk membantu pengobatan farmakologi dalam meningkatkan pengeluaran dahak atau sputum yang ada di saluran pernafasan pada pasien dengan riwayat penyakit PPOK atau paru obstruktif kronik. Mungkin sekian evaluasi dari terapi batuk efektif yang sudah dilakukan pada Bapak S di rumahnya selama 3 hari. Jadi setelah dilakukan tindakan pemberian terapi semicolor, hasil evaluasi pasien yaitu yang hari pertama yaitu sesak napas masih dirasakan terutama saat aktivitas ringan. Pasien merasa lebih nyaman saat diposisikan semicolor. Untuk hari kedua yaitu sesak napas berkurang dan pasien mengatakan napas lebih lega saat duduk semicolor. Toleransi aktivitas meningkat. Lalu pada hari ketiga yaitu pasien melaporkan sesak napas minimal saat istirahat dan kenyamanan meningkat secara signifikan. Jadi itu hasil evaluasi dari pemberian terapi posisi semicolor. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi mengenai pemberian minum air hangat pada pasien sesak nafas. Pada hari pertama, pasien mengeluhkan tenggorokan kering dan
tidak nyaman berkurang setelah minum air hangat, dan pasien mengatakan bahwa dahak terasa lebih encer dan mudah dikeluarkan. Pada hari kedua, pasien mengatakan frekuensi batuk produktif meningkat dan dahak lebih encer serta lebih mudah dikeluarkan. Lalu pada hari kedua, pasien mengatakan sesak nafas mulai berkurang dan pasien mengatakan nafas lebih lega setelah minum air hangat. Dan pada hari terakhir atau hari ketiga, pasien mengatakan pernafasan terasa ringan dan dahak semakin berkurang. Lalu batuk pada pasien lebih jarang, namun tetap produktif saat dibutuhkan. Jadi pemberian air hangat ini selama 3 hari cukup efektif untuk membantu mengencerkan dahak pasien, mengurangi iritasi saluran nafas, meningkatkan saturasi oksigen, serta mengurangi keluhan sesak nafas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada evaluasi pemberian minum air hangat pada pasien sesak nafas. Baik, dari hasil evaluasi monitoring pola nafas pada pasien sesak nafas pada 3 hari. Hari pertama yaitu frekuensi nafas 26 kali per menit. Untuk gejalanya nafas pendek saat berbicara, bibir atau telapak tangan pucat, dan batuk kering. Pemeriksaan sederhana denyut nadi 100 kali per menit. Lalu hari kedua frekuensi nafas 22 kali per menit. Perubahan gejala: sesak nafas berkurang saat istirahat, kedua batuk berdahak, lendir jernih. Lalu untuk hari ketiga frekuensi nafas 18 kali per menit termasuk normal. Untuk kebaikan bisa beraktivitas dengan tanpa sesak, kedua dahak berkurang. Baik, itulah tadi evaluasi dari yang